Sarapan Sabtu pagi. Dengan menu seperti ini, di Brawe, kira-kira habis berapa ya? Ini menunya. Acai smoothie bowl 100.000, belum sama kopi kayaknya 35. Oh iya, belum juga sama tax and service. Hari ini kamu sarapan apa? Hai, hari ini aku sarapan acai bowl, ada strawberry, terus coconut, banana ini, terus ada tambahannya coconut, yogurt, cream. Ini kayak asam enak banget sih. Sama minumannya ada latte, tapi udah aku minum sedikit. Iya ampun, sarapannya beragam banget. Yes. Beragam banget sarapan pagi ini, sama kayak kontrak kerja di dunia pariwisata Bali. Beragam juga, ada yang kerja tetap, ada yang kerja kontrak, ada yang outsource, dan juga ada yang daily worker atau pekerja harian lepas. Pernah denger kan yang kayak kerja dewe gitu di hotel, villa, atau akomodasi pariwisata lainnya. Salah satu teman kami yang kerja dewe pernah bilang, kalau kisaran gaji dewe itu sekitar 120 sampai 150 ribu rupiah per hari. Jadi, daily worker itu harus kerja sehari penuh untuk bisa sarapan seperti ini. Enggak. Ini bukan konten kesenjangan sosial kayak yang lagi trending. Walaupun emang kesenjangan sosial di Bali tuh kerasa banget, tapi dari sarapan pagi ini kami mau ajak kalian untuk tahu realita pekerja pariwisata di Bali. Pekerja Bali, terutama yang bekerja di sektor pariwisata, terus menyuarakan hak mereka. Pada demo Hari Buruh yang dilakukan oleh Federasi Serikat Pekerja Mandiri April lalu, mereka bukan hanya menuntut upah yang layak, tetapi juga perlindungan kerja yang lebih baik. Mereka berjuang untuk masa depan yang lebih pasti di sektor yang mereka bangun setiap hari. Seharusnya pihak untuk mendapatkan jaminan baik BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan. Kenapa? Karena daily worker itu adalah pekerja, walaupun dia statusnya hanya harian sekalipun. Jadi wajib diikutsertakan dalam program jaminan ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan. Begitulah kata Gung Rai, Korlap FSPM yang mengorganisir demo ini. Tak hanya tentang BPJS Ketenagakerjaan, ada banyak hal yang disuarakan di dalam demo ini. Tuh, kita bisa lihat pekerja dari berbagai kalangan menyuarakan soal upah lembur, eksploitasi buruh, dan penolakan terhadap busting. Aspirasi ini juga disampaikan dengan kreatif, menunjukkan semangat para pekerja untuk melawan ketidakadilan. Setelah ikut demo, kami jadi penasaran bagaimana sebenarnya institusi pendidikan mempersiapkan para pekerja muda di bidang pariwisata. Kami berbincang dengan Pak Mandala, Kepala Bagian Training di Institut Pariwisata Bali Internasional. Mungkin apakah pernah pernah jadi tempat curhatnya mahasiswa soal ketidakadilan dalam bekerja gitu misalnya, atau kayak jam kerjanya yang sangat ekstrim gitu, atau bagaimana Pak? Ya, kalau berbicara Gen sekarang ya, mungkin mereka kena culture shock ya. Kalau berbicara di hotel, kadang kan mereka yang istilahnya Gen sekarang tuh apapun serba mudah didapatkan ya. Tetapi dengan mereka ikut istilahnya di kampus internship training, jadi tahu culture shock yang terima tuh kayak, oh ternyata kalau di pariwisata tuh katakanlah ya jam kerja yang biasanya 8 jam kadang kan tidak seperti itu ya. Kadang bisa melebihi lembur segala macam. Bisa sampai 2 sampai 4 jam seperti itu. Tapi balik lagi itu merupakan suatu yang lumrah terjadi di pariwisata kayak gitu. Dengan berbagai macam permasalahan yang ada, apakah ada harapan untuk pariwisata Bali di masa depan? Perkenalkan, Sustainable Tourism. Konsep sustainable tourism menjadi suatu tren yang menjamur di Bali. Kami membuat janji dengan Putu Wira, founder Five Pillars Experience, untuk mengetahui lebih lanjut tentang tren ini. Waktu itu shiftingnya adalah ada yang bilang bahwa
kenapa sih orang-orang Bali itu hanya mau sebagai servant atau mungkin ya kalau bahasa kasarnya mungkin budak ya atau apa gitu, which is kayak waiter, housekeeping itu kayak pembantu kan di rumah sendiri gitu. Itu sebenarnya yang bikin kakak kayak, ah kok bisa kayak gini gitu, apa yang bisa saya lakukan untuk anak lainnya. Sedangkan budaya Bali itu kan banyak. Sedangkan kalau orang-orang dari luar nih sekarang datang berjibun-jibun di sini, kita udah kehilangan kayak ukiran Bali apa segala itu udah kagak ada lagi gitu. Orang bikin rumah udah minimalis semua. Nah, kakak berusaha untuk mengenalkan itu ke orang teman anak-anak muda. Nah, apa yang kakak lakukan waktu itu adalah pada saat kakak ke Jembrana, balik lagi itu 2015, beneran tuh kakak ajarin mereka cara bikin suling, ajarin mereka apa ngerindi, kemudian ada juga kita trip ke belajar tentang dupe, belajar tentang punya macam-macam lah, intinya mereka aware juga. Kayak terakhir nih aku ngajak grup anak-anak muda di Bedulu, itu baru ngerti mereka kenapa sih ada canang sari gitu. Jadi mereka selama ini nggak ngerti kenapa ada canang sari kayak gitu. Jadi intinya itu yang sebenarnya kakak menjadikan kakak sebagai, oh aku harus membuat ini lebih real lagi nih dampaknya, karena dengan pariwisata ini anak-anak muda kita edukasi, mereka juga bisa menjadi salah satu representatif Bali ya, which is mungkin salah satu bisa menjadi guide atau apa, atau bisa bikin usaha desa yang which is sekarang desa penarungan lakukan kan. Jadi hanya memperkenalkan kehidupan daily life seorang Bali itu sudah menjadi sebuah nilai yang sangat tinggi sekali di pariwisata. Jadi nggak perlu kita swing atau mungkin ITV atau apa, nggak perlu. Kita udah punya kehidupan kita itu udah menjadi sebuah salah satu destinasi. Itu mungkin dari singkatnya tentang kakak kenapa shifting sampai sekarang. Kadang kita berpikir gini, oh sosial doang nih kita membantu anak-anak, membantu orang-orang mungkin yang kekurangan, tapi kalau kita tidak diimbangi dengan adanya income dan ekonomi, dan juga itu tidak sustainable kan. Sama dengan juga kita buat bisnisnya, oh bisnisnya besar, tapi sayangnya bisnis itu menghasilkan limbah kimia, atau mungkin bisnis itu memotong banyak tanaman di hutan, kayu segala macam, jadi nggak sustainable juga. Nah kalau di five pillar itu, bagaimana sebuah usaha, bisnis, movement, gerakan itu berkaitan dengan kelima hal ini atau terintegrasi. Jadi contohnya hanya sama Imam membuat sebuah usaha, usaha itu mendatangkan income, tapi in the same time usaha itu juga bisa memberdayakan orang lain. Usaha itu juga kita bisa melestarikan lingkungan, which is salah satunya memang pariwisata. Di akhir perjalanan panjang, kami duduk di warung pinggir jalan sambil membeli nasi kuning. Bersama para pegawai yang juga menikmati makan siangnya, kami menikmati nasi kuning sambil melamun. Bisakah anak muda Bali bahagia bekerja di pariwisata?